Sebelum ceritanya dimulai, Mimin akan memberitahukan jika durasinya kurang panjang. Ini karena part kali ini hanya 1 chapter saja. Sesuai permintaan, jika tetap upload walaupun durasinya cuma pendek. Apabila pembawaan Mimin kurang cepat atau lambat, bisa menambahkan kecepatannya. Oh iya, yang mau bantu beliin Mimin kopi biar lebih semangat lagi bahas komiknya, bisa mendonasikan sedikit uang jajannya lewat link Saweria yang ada di deskripsi. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Ternyata yang masuk adalah Jamila. Sembari mengeluarkan lidahnya dengan pipinya yang memerah, Jamila menyuruh Lintian untuk tidak berteriak. Sebab jika dia berteriak, Jamila akan menuntut Lintian karena telah melecehkan dirinya. Jamila mendekat ke tubuh Lintian sembari mengatakan bahwa dia sangatlah menyesal karena tidak bertemu dengan Lintian lebih awal dan membiarkan sang ratu menjemputnya lebih dahulu. Lintian menghentikan tindakan Jamila, sebab jika sang ratu melihat hal ini, maka ini akan menjadi sebuah masalah. Dalam hatinya, Lintian bertanya-tanya, apakah semua wanita dwarf seperti ini? Mereka semua terlihat sangat blak-blakan, tapi Jamila mempunyai pengaruh yang sangat kuat di kerajaan. Bahkan, dia bisa menempa artefak magic kelas dunia. Lintian berpikir, jika dia bisa melakukannya, bukankah ini akan meningkatkan kekuatannya? Suasana di kamar sang ratu semakin lama semakin panas. Nafas Lintian terlihat semakin berat dengan keringat yang mengucur di wajahnya. Begitu pula dengan Jamila. Dia merasakan hal yang sama, denyut jantung yang semakin kencang dibarengi dengan nafas yang semakin cepat, membuat tubuhnya semakin panas hingga keringat membasahi wajahnya. Namun saat adegan berkebun itu mau memasuki pengairan untuk membasahi ladang, seseorang datang dan bertanya dari luar, apakah Yang Mulia Ratu ada di dalam? Tentu saja suara itu membuat mereka berdua sangat terkejut. Jamila sangat panik dan dia langsung menarik selimut, lalu bersembunyi di dalamnya. Dia memberikan kode kepada Lintian agar Lintian diam dan tidak memberitahukan keberadaannya yang ada di sana. Dari dalam, Lintian memberitahukan bahwa Yang Mulia Ratu sedang tidak ada. Dia menanyakan apa yang ingin dibicarakan dengan Yang Mulia. Kemudian, perlahan, Lintian membuka pintu dan mereka pun langsung masuk. Setelah Lintian menutup pintunya, dia menanyakan apa yang ingin mereka berdua tanyakan kepada Yang Mulia. Padahal ini sudah sangat larut, sedangkan Yang Mulia juga belum kembali. Kemudian, kedua gadis bangsawan itu pun saling menatap. Tatapan mereka berdua memiliki makna yang sangat dalam. Sembari tersenyum, Winnie menyayangkan bahwa sang ratu tidak ada di sana. Linda juga menyayangkannya. Oleh karena itu, mereka terpaksa harus berdiskusi dengan Lintian saja. Lintian sedikit heran dengan kelakuan mereka berdua. Dia mengetahui apa yang ada di dalam isi kepala mereka. Tentu saja, Lintian tahu sebab mereka berdua sudah berada di sisi kanan dan kirinya sembari mendekatkan tubuh mereka ke tubuh Lintian. Lintian bertanya apa yang akan mereka lakukan. Linda mengeluarkan lidahnya sembari mengatakan bahwa ada yang ingin mereka bicarakan dengan Lintian. Lintian panik karena ada dua gadis yang mengerubunginya. Dia mengatakan kalau memang mau bertanya, Lintian mempersilahkan mereka untuk bertanya. Tapi kenapa mereka malah menarik celananya? Di belakang mereka, di balik selimut, Jamila terlihat sangat kesal karena Winnie dan Linda juga ingin bercocok tanam dengan Lintian. Padahal sebelumnya dia sudah membantu mereka berdua dengan menyingkirkan Yonghwir. Jika Jamila tidak melakukannya, maka mereka berdua tidak akan berada di sana. Namun sebelum mereka berdua berhasil melaksanakan aksinya, dari luar pintu kamar terdengar seseorang yang memanggil sang ratu dengan sebutan kakak. Hal itu mengejutkan mereka semua yang ada di sana dan langsung panik.
Karena tidak ingin ketahuan, mereka berdua cepat-cepat bersembunyi dengan menarik selimut yang ada di belakang Lintian. Mereka ingin bersembunyi di balik selimut itu. Tapi mereka berdua justru mendapati Jamila sedang bersembunyi di sana juga, yang artinya Jamila lebih dulu datang ke sana. Karena tidak ada jawaban dari kakaknya, gadis itu pun sangat senang dan dia yakin kalau kakaknya tidak ada di sana. Dia membuka pintu kamar dengan penuh semangat dan menyuruh kakaknya agar tidak menyalahkan dirinya atas apa yang akan dia lakukan bersama Lintian. Dalam hatinya, gadis itu menyalahkan kakaknya karena telah begitu egois, sudah menguasai Dennis untuk dirinya sendiri. Namun kebahagiaannya hilang dan berubah menjadi kekesalan setelah melihat ada 3 orang gadis di sana. Setelah urusan mereka berempat berakhir, mereka pun pergi dari kamar sang ratu. Melihat kepergian keempat bangsawan itu dari kamarnya, Lintian tidak menyangka bahwa mereka adalah wanita bangsawan yang begitu lapar. Namun menurut Lintian, ini sangat menghemat tenaganya. Dia langsung bisa mengajari 4 wanita bangsawan sekaligus untuk belajar bercocok tanam dengannya. Dan sekarang, Lintian berpikir bahwa ini adalah saatnya untuk mengajukan rencananya kepada sang ratu. Beberapa saat kemudian, sang ratu sudah kembali dan dia sedang melakukan pemanasan sebelum mereka bercocok tanam. Lintian memegang pipi sang ratu sembari mengatakan bahwa ada satu hal yang ingin dia bicarakan dengan sang ratu. Terlihat dari wajahnya bahwa saat ini sang ratu sudah siap untuk bekerja di sawah. Namun dia menanyakan apakah ada yang lebih penting dari urusan bercocok tanam dengannya. Sembari kembali memegang pipi sang ratu, Lintian mengatakan bahwa kekuatan kerajaan mereka sekarang semakin melemah. Dia menanyakan kenapa mereka tidak memulai kembali Tungku Apollo dan memproduksi banyak artefak sihir untuk memperkuat negara mereka. Sang ratu bangun dari tidurnya. Dia ingin menanam jagung dari atas. Sang ratu bertanya-tanya, apakah benar Lintian ingin menghidupkan kembali Tungku Apollo? Tapi benda itu sudah lama tersimpan selama bertahun-tahun. Apalagi menempa sebuah artefak sihir bukan sesuatu yang mudah. Proses pembuatan artefak sihir sangatlah rumit. Penambangan, pemberian mantra, dan hanya dengan berkah ilahi dari bangsawan penempaan yang akan berhasil. Apalagi untuk memproduksi dengan skala besar, mereka harus mengerahkan kekuatan seluruh negeri. Rakyat dan bangsawan telah terbiasa hidup nyaman sehingga mereka menjadi malas. Sekarang sang ratu baru saja menjabat dan dia langsung mengeluarkan perintah besar seperti itu. Jika itu terjadi, mereka tidak akan mendukung dirinya. Lintian menyela ucapan sang ratu. Dia mempunyai sebuah cara untuk pihak rakyat. Lintian menjelaskan bahwa kaum dwarf sangat kecanduan dengan minuman. Mereka bisa menjanjikan bahwa peserta penempaan akan menerima jatah minuman gratis setiap harinya. Demi sebuah minuman, mereka pasti akan bekerja dengan sukarela. Cara ini menunjukkan kepedulian sang ratu kepada rakyat dan membangun wibawanya. Lintian mengatakan itu sembari mendekat di belakang sang ratu. Lintian kembali mengatakan, jika untuk para bangsawan, Lintian menyuruh sang ratu untuk menyerahkan masalah itu padanya. Sang ratu tak menyangka bahwa Lintian telah memikirkan semuanya untuk dirinya dengan begitu matang. Dengan apa yang telah dilakukan oleh Lintian pada sang ratu, rasa cinta sang ratu pun semakin dalam kepada Lintian. Menurut sang ratu, Lintian semakin memikat. Apakah rencana Lintian untuk menghidupkan kembali Tungku Apollo akan berhasil? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya kalau komiknya sudah update.